Shalom Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua keluarga di Sabdo Sumunar tetap dalam lindungan Tuhan, dalam kondisi sehat, dan tetap bersukacita dalam situasi apapun. Meskipun kita masih menjalani program social distancing, mengurangi setiap aktivitas untuk keluar rumah. Tetap semangat juga untuk saudara-saudara dan Bapak Ibu yang tetap harus bekerja keluar rumah karena tuntutan pekerjaan dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Doa kami menyertai Bapak Ibu Saudara kiranya terus dalam lindungan Tuhan. Terkhusus untuk Bapak Ibu dan Saudara yang berada di garis depan, yaitu para tenaga medis yang berjuang untuk menanggulangi wabah ini. Kami juga terus berdoa kiranya tangan kasih Tuhan Yesus Kristus menopang, menjaga, dan melindungi Ibu Bapak Saudara semua. Biarlah Bapak Ibu Saudara tetap terus berjuang, bisa berjuang dengan baik dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita bersama, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita mendengarkan sapaan firman Tuhan yang saya ambilkan dari surat 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Yang demikian firman Tuhan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, tiap orang merasa tidak nyaman dan tidak senang dalam kondisi lemah. Tidak ada orang yang suka kalau ada dalam kondisi lemah. Entah itu lemah fisik, lemah secara ekonomi, atau secara politik, kekuasaan. Tidak nyaman. Orang berusaha menghindari kondisi atau posisi lemah dan terus berjuang supaya ada dalam posisi yang kuat. Karena dengan posisi yang kuat, kondisi yang kuat, pasti bisa melakukan banyak hal dan bisa berbuat banyak hal. Sebaliknya, kondisi lemah membuat orang tidak bisa berbuat apa-apa dan sering mengidentikan diri ada dalam kondisi sebagai korban. Saat ini kita semua mungkin juga sedang mengalami suatu kondisi yang membuat kita merasa lemah. Umat manusia selama ini merasa dirinya sebagai makhluk yang paling hebat, makhluk yang paling kuat di muka bumi, bisa menciptakan banyak teknologi, menaklukkan ujung bumi, menaklukkan luar angkasa. Tetapi di tengah wabah seperti ini, kita semua baru sadar bahwa manusia itu lemah, ringkih dalam bahasa Jawa. Bahkan oleh makhluk yang tidak kelihatan, yang bernama virus, manusia sudah terkapar. Manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu ini membuat kita tidak nyaman, membuat kita menganggap ini sebagai sebuah bencana. Tetapi mari Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, di tengah kondisi yang mengingatkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah, kita belajar dari firman Tuhan tadi yang adalah kesaksian dari Rasul Paulus, bahwa selama dia melayani Tuhan, dia pergi kemana saja untuk memberitakan Injil, dia melakukan banyak hal, diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan banyak mukjizat juga. Tapi toh ternyata dalam dirinya, fisiknya, tubuhnya ada suatu kondisi, suatu sakit, bisa dikatakan demikian, yang membuat dia tidak bisa maksimal. Dia menganggap ini sebagai sebuah duri dalam daging, yang disebut juga sebagai utusan iblis yang membuat dia lemah. Sebagai manusia, Rasul Paulus juga merasa tidak nyaman. Dia bahkan berulang kali memohon kepada Tuhan supaya kelemahan ini
dibuang, disingkirkan. Tapi ternyata tidak. Tuhan tetap mengizinkan situasi itu, kondisi itu ada di dalam diri Rasul Paulus. Tuhan tetap mengizinkan Rasul Paulus merasakan kelemahan, bahkan kesakitan, penderitaan yang tidak selesai-selesai. Dan sampai pada titik ini kemudian Rasul Paulus menyadari bahwa kondisi itu justru membuat dia mengingat akan keberadaan dirinya, hakikat dirinya yang adalah manusia yang terbatas. Membuat dia bisa menjauhkan diri dari sikap pongah, sombong, mengagungkan diri sebagai manusia yang sempurna, manusia yang hebat. Karena kenyataannya dia lemah. Dan di dalam kelemahannya dia kemudian menyadari bahwa dia membutuhkan kekuatan, membutuhkan penopang, dan itu tidak lain dari Tuhan saja. Mari pada kesempatan ini kita bersama belajar dari Rasul Paulus. Di tengah kesadaran akan kelemahan kita sebagai manusia, kita belajar untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan kita membutuhkan penopang yang menguatkan batin kita, menguatkan hati kita, dan juga menguatkan fisik kita, tubuh kita, supaya di tengah berbagai macam tantangan termasuk kondisi saat ini, kita masih bisa berbuat sesuatu, berkarya, melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan. Dan kalau bukan pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan, dari mana lagi? Satu-satunya jalan, satu-satunya cara adalah mari kita datang kepada Allah. Kita memohon kepada Tuhan Yesus untuk menguatkan kita. Itulah mengapa Rasul Paulus mengatakan, justru di dalam kelemahan ia menjadi kuat. Bukan karena dirinya, tetapi karena Tuhan Yesus yang ada di dalam dirinya. Selamat berkarya. Tuhan memberkati. Dan Tuhan menyertai, menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami menyadari kelemahan kami, keterbatasan kami, akal, budi, pikiran, dan bahkan fisik kami, tubuh kami lemah, memiliki keterbatasan, dan kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Hanya kepadamu kami berlindung dan memohon kekuatan, supaya kami boleh menghadapi setiap tantangan dan pergumulan ini. Kuatkan kami, berkati kehidupan kami, keluarga kami, berkati hamba-hamba-Mu yang masih terus bekerja, pejuang-pejuang cinta untuk keluarga, pejuang-pejuang cinta untuk kemanusiaan, yang bahkan memberikan dirinya maju di garis depan untuk melawan wabah virus corona saat ini. Mohon kekuatan-Mu ya Tuhan. Di balik kelemahan kami berserah hanya kepadamu ya Yesus. Tolong kami,